Oke, selamat datang di podcast Mendut Milenial Produktif. Kali ini nggak sendirian, Kaneda Iqbal Hanafi ditemenin sama narasumber yang keren banget ya. Seorang content creator di TikTok ya, seleb TikTok yang viewersnya luar biasa banget sama like-nya juga keren banget ya, dan mendapat berbagai macam penghasilan. Ya dapat banyak pundi-pundi rezeki itu dari konten-kontennya itu. Oke, langsung aja di sini gue bareng sama narasumber dari jauh-jauh ya, dari Semarang. Ya, siapa namanya? Diperkenalkan, nama saya Raffi Manaf Almadezi. Oh, Raffi Manaf. Raffi, gimana kabarnya? Baik, tadi gimana perjalanan ke sini? Ya, alhamdulillah macet-macet dikit lah ya. Semarang ya, Semarang ya. Kalau dari daerah mana tinggalnya? Di daerah Kedungmundu saya. Kedungmundu. Sekitar mungkin perjalanan sampai setengah jaman lebih ya? Iya. Setengah jaman lebih. Oke. Oh iya, Raffi apa namanya untuk kesehariannya ngapain? Sehariannya paling konten, edit ya kayak gitulah. Kehidupan kreator. Kalau nggak salah Raffi ini masih SMA ya? Iya. Kebetulan masih saya SMA ya? masih sekolah. Kelas berapa SMA-nya? Masih kelas 2. Masih kelas 2. Kalau dulu awal mulanya tertarik di apa namanya? Parkour itu gimana? Itu sih dulu karena sering lihat. Dulu kan SD aku di pondok ya. Itu ngelihat kakak-kakak ya ahli-ahli yang di pondok itu tuh pada salto-salto gitu. Terus aku ngelihat kayak wah keren banget nih. Terus jadi kayak kepengen buat ikutan juga. Gitu. Mulai dari situ. Jadi dari SD udah mondok berarti? Iya. Oh. Mondoknya di luar kota ya berarti ya? Iya, di daerah Indramayu, Jawa Barat. Oh, daerah Indramayu. Berarti ini keren banget ya. Udah jadi content creator tapi aki-aki juga kayak. Oke, kalau untuk Raffi dulunya latar belakangnya itu seperti apa? Apa ketika pertama kali tertarik di apa namanya? Di dunia parkour itu tadi kan dari lihat aki-aki gitu ya. Nah, untuk wadah yang bisa mewadahi itu apakah ada ekstrakurikuler atau gimana gitu? Kalau ekstra sih kayaknya dulu sih nggak ada kan ya. Aku tuh ya cuman lihat-lihat dari ahli-ahlinya aja. Tapi setelah SMP itu kan aku keluar ya dari pondok. Nah itu tuh mulai cari-cari komunitas gitu. Terus ketemulah komunitas parkour Semarang sama trekking Semarang itu. Gitu. Berarti kalau boleh tahu nih, Raffi kan parkour ya. Parkour sendiri tuh menurut Raffi itu kayak gimana? Ya parkour sih bagi saya sih udah kayak ya nadi lah. Nadi. Udah nyatu sama diri saya tuh udah nyatu kayak ya tiada hari tanpa parkour. Oh gitu ya. Kalau gini, dulu itu awal mulanya bisa sampai setahap ini ya. Dari kalau nggak salah selain di TikTok punya di media sosial apa aja untuk upload? Ada di Snack Video, Shopee Video, Likee sama Instagram. Dan itu semua progresnya itu bisa sampai pesat sampai sekarang ini bisa mendapat pundi-pundi cuan juga dari situ. Awal mulanya itu gimana itu? Itu sih awal mulanya waktu itu saya ke Jakarta ya. Ya ada panggilan job buat jadi salah satu stand di sana. Nah di situ tuh banyak banget konten-konten kreator yang kayak aku gitu. Satu segmen ya. Satu frekuensi lah. Nah dari situ tuh aku tuh disaranin buat ikut agensi, buat ya istilahnya buat nyari uang dari situ ya. Gitu. Kalau dulu berarti itu waktu jadi ikut apa stuntman ya di sana ya. Itu di sana itu posisinya dari jumlah followers atau apa tuh masih berapaan dulu itu? 30.000. Masih 30.000. Oh, udah banyak berarti. Berarti sebelum itu udah pernah bikin video yang bisa sampai viral banget atau gimana? Ya ada salah satu video yang buat viral terus followers naik pesat. Gitu. Awalnya gitu. Iya, awalnya gitu. Terus tadi di selanjutnya gimana? Setelah ada tadi diajak ikut agensi, terus setelah itu ya udah dari situ dibimbing sama anak-anak kreator di Jakarta sana. Ya dari situ mulailah akun jadi naik collab terus ya udah sampai sekarang
naik terus. Naik terus ya. Alhamdulillah. Tapi keren banget ya buat teman-teman semuanya. Raffi ini di Semarang ini jarang banget ada content creator segmennya itu parkour ya. Jadi buat teman-teman bisa jadi acuan lah, atau ternyata tuh kreatif itu bisa di berbagai macam segmen ya. Gitu. Oke, ini kalau dari ini pengalaman yang paling menarik menurut Raffi apa di dunia parkour? Pengalaman menarik ya. Pengalaman menarik sih bagi saya sih apapun tentang parkour itu bagi saya menarik semua sih. Menarik semua ya. Oh, dulu awalnya itu kalau dari kisah Raffi punya cerita sedih nggak dulu ketika ikut di dunia parkour itu? Pernah mengalami mungkin cedera atau sampai bikin Raffi itu sampai mungkin nggak mau lagi lah ikut parkour gitu? Iya sih, waktu itu dulu pernah ya tangan patah ya. Tangan gara-gara, patah? Iya, gara-gara ya parkour kayak gitulah. Terus sempat dilarang orang tua juga karena kan itu kan olahraga yang lumayan ekstrim ya. Ekstrim. Iya, dari situ sih agak ya sedih lah. Kayak berharap semoga bisa main lagi. Kan waktu itu emang udah gak boleh dan gak bisa kan, kata dokternya juga kan waktu itu bilangnya gitu. Cuman ya alhamdulillahnya sekarang masih bisa dilanjut lagi. Ya. Dulu sempat gak nyangka ya, gak nyangka bisa sampai setahap ini gitu ya. Gak nyangka banget, gak ada kepikiran buat jadi kayak gini lah. Gak ada kepikiran gitu. Kalau menurut apa namanya hubungan keterkaitan Raffi nih ya, sekarang ini kan banyak banget anak-anak SMA, anak-anak kuliahan gitu kan. Kalau zaman sekarang itu nggak paham tentang menggunakan apa namanya media sosial kayak gitu. Menurut Raffi itu gimana sih cara kita itu biar bisa jadi orang yang produktif? Kalau aku sih ya, produktif menurut Raffi itu apa? Produktif menurut Raffi sendiri itu apa? kalau menurutku sih produktif itu istilahnya membuat karya yang menghasilkan lah ya. Gitu. Dan apakah harus ada pengakuan dari orang atau cuman ya nggak apa-apa berkarya aja meskipun nggak dihargai atau apa gitu? Tetap berkarya atau gimana menurut Raffi sendiri? Kalau menurut aku sih tetap berkarya ya, karena ya kalau kita ngurusin orang terus, wah orang bakal menghargai kita, ya bakal susah gitu. Jadi ya terus aja berkarya, otomatis kan nanti orang-orang bakal membuka mata dan ya otomatis bakal menghargai kita juga gitu. Kalau kita udah naik. Oh gitu ya. Jadi udahlah tetap berkarya aja meskipun dulu sempat ya, dulu pertama kali bikin konten itu ya viewersnya dikit, like-nya dikit, pernah ya? Pernah, sering dulu. Kalau waktu awalnya itu ngelihat like dikit, viewers dikit, apa namanya posisi Raffi itu kayak gimana? Apakah sedih atau ya udah tetap jalan aja lah gitu? Ya kalau dulu sih ya jalan aja lah, orang waktu itu belum ada kepikiran buat jadi kayak gini kan. Jadi ya udah aku berkreativitas semampuku, orang mau seneng mau enggak ya terserah. Aku istilahnya cuman pengen meluangkan waktuku buat kreativitas itu buat ya gitu. Ya kayak gitulah. Ya ibaratnya ini ya berarti ya. Parkour itu menurut Raffi ya, apakah itu memang sebagai pekerjaan atau memang ya sekedar hobi aja lah yang tapi hobi itu menghasilkan? Awalnya sih cuman hobi ya, cuman lama-lama hobinya tuh menghasilkan. Jadi keren banget ya nih teman-teman ya. Dari awalnya itu hobi ya, sekedar hobi, sesuai passionnya juga ya, suka olahraga di dunia parkour ekstrim kayak gitu. Tapi ternyata dari hobi itu bisa jadi pundi-pundi uang, keren banget ya. Ya seperti itulah. Kalau ini apa namanya cara Raffi untuk bisa produktif ya, tetap rajin konten, tetap konsisten, tetap bikin konten dan bisa konsisten sampai saat ini. Nah, biasanya kan ada ya orang tuh bikin konten tapi dia tuh bosenan gitu, kayak baru bikin 1 kali 2 kali viewersnya dikit udah nyerah gitu. Biar supaya apa namanya anak-anak muda zaman sekarang itu tetap konsisten buat berkarya di dunia konten creator ini gimana? Ya kalau aku sih kalau buat pertama-tama sih nggak usah lah mikirin view dikit atau view banyak. Yang penting mah kalian berkarya aja. Orang kalau misal suka bakal sendirinya lah datang ke kita gitu. Ya intinya tetap konsisten. Ya tahu konsisten itu berat, cuman
hasilnya nggak main-main. Oh. Jadi pingin jadi content creator nih. Oke, tadi bahas tentang konsisten ya. Gini, Raffi ini tipikal orang yang suka berbagai macam hobi atau cuman tetap fokus ke satu tapi yaudah ditekuni itu atau gimana? Kalau aku sih tipikal orangnya yang suka coba hal-hal yang emang belum pernah aku lakuin sih ya. Berarti kan bukan tentang harus parkour ini, harus ini. Ya semuanya tak coba semua gitu. Jadi ya udah. Selain olahraga parkour nih, apa olahraga apa yang Raffi suka? Badminton suka. Terus skate, Sepeda. Terus ya banyak banget. Pokoknya banyak ya. Yeah. Dia nggak cuma di parkour aja, tapi ternyata kamu juga suka berbagai macam olahraga gitu ya. Kalau dari keseharian, kamu nih tipikal orang yang multitasking nggak? Kayak banyak banget kegiatan yang harus kamu lakuin atau cuman sehari ini yaudah aku fokus ke ini aja. Nggak perlu kamu harus banyak banget pekerjaan di satu hari itu atau gimana? Yeah. Tipikal orang yang suka multitasking nggak kamu itu? Kayaknya sih tipikal sih ya. Tipikal. Karena ya dalam sehari itu tuh banyak banget kegiatan. Yeah. Apa aja? Mungkin dari pagi mungkin selain konten ya. Apakah konten itu bakal ganggu waktu sekolah kamu? Kalau menurut aku sih enggak ya. Enggak. Karena ya pintar-pintar bagi waktunya aja ya. Oh gitu. Loh, guru apa nggak ada yang komen nih sama Raffi? Oh, ada muridnya yang jadi content creator udah viral di Semarang kayak gitu. Komen Banyak nggak? sih yang ngedukung. Banyak Malah yang ngedukung. Iya. Pernah nggak ada momen yang paling menarik unik ketika sama guru itu tahu Raffi itu jadi seorang content creator gitu? Pernah sih waktu itu guru tanya ngapain ke Jakarta, ada syuting, terus yaudah jadi tuh di satu sekolahan tuh pada ngomongin kalau aku ke Jakarta syuting, terus di situ tuh kayak ya istilahnya di sekolah dibaga-bagain lah. Oh gitu. Guru-guru Tapi situ. di Alfa gak itu? Di Iya Alfa sih. ya masuknya? Itu ada surat izinnya. Jadi Ada surat izinnya. Meskipun berhari-hari nggak pulang ya, boleh. Iya. Nggak, tapi nggak nilai nggak Pi? Ya kalau masalah nilai sih pintar-pintar bagi waktunya lagi sih. Oh gitu. Kalau dari selama ini, Raffi udah kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2. Selama kelas 2 ini pernah nggak dapat nilai buruk gara-gara sering konten atau banyak banget kegiatan yang dilakuin gitu? Ya alhamdulillahnya sih enggak ya. Enggak. Masih Nggak. bisa lah Masih bagi-bagi bisa. waktu, ngatur-ngatur waktu buat ya belajar ini tuh. Nah itu buat teman-teman jangan ragu-ragu ya kalau misalnya kita mau produktif ya kita fokus, kita tekuni, kita bisa konsisten, nanti teman-teman juga akan dapat hasilnya ya. Nggak perlu takut, kita harus coba gitu ya Vi ya. Siap. Oke. Ya, menurut Raffi nih di zaman milenial sekarang ini ya kita banyak ya generasi milenial, sama-sama generasi milenial ya, masih muda. Aku masih 15 tahun kan. Saya 16 loh Mas. Oh, kamu 16. Lebih muda. Oh ya, ini Vi. Dari pengalaman Raffi di parkour ya, itu bisa ketemu sama, kalau nggak salah pernah duet bareng juga sama konten creator dari berbagai macam daerah gitu ya. Iya. Dari Makassar ada, Jakarta ada, ya pokoknya waktu itu kan ada ya istilahnya jamming bareng lah di Jakarta. Iya. Ketemu Terus gathering gitu ya? Iya. Gitu. Kesan-kesannya gimana ketika dulu itu ketemu sama berbagai macam orang dan mungkin kan ada orang yang lebih pinter atau lebih mahir di parkour itu sendiri. Raffi minder gak dulu? Kalau dibilang minder sih minder ya, cuman ya kayak gitu sih dibuat pelajaran aja. Sharing-sharing buat ya biar bisa lebih ke nge-push gerakan lagi lah, buat manas-manasin gitu lah. Jadi karena adanya lingkungan baru itu orang-orangnya keren-keren, orang-orangnya bahkan lebih banyak yang gerakan-gerakan ini ya lebih bagus gitu ya. Tapi Yang lebih sulit, rumit ya. Ternyata di situ malah punya lingkungan yang sesuai dan Raffi bisa meningkat lagi gitu ya maksudnya ya. Keren. Kalau dulu pernah ini nggak? Kira-kira itu setiap bulan gatheringnya itu setiap bulan sekali atau mungkin setahun sekali gitu sama teman-teman? Kalau itu sih nggak tentu ya, paling ya kayak
sekali event aja. Oh, sekali event ketemu gitu ya. Sampai berapa hari biasanya itu? Ya paling seminggu. Gitu. Kamu di daerah Semarang ini pernah diundang di mana aja, Vi? Kalau di Semarang sih ya baru dikit lah ya. Gitu. Baru sedikit yang kenal Raffi ya. Iya. Tapi ternyata kamu juga udah sering diundang di Jakarta, di Ya kalau di gitu luar ya. kota emang udah Jadi banyak. apa Vi dulu Vi di sana? Dulu sih di sana ya main film. Main film adegan gitu ya? Iya. Gitu. Udah jadi stuntman atau Jadi stand. jadi stuntman ya? Oh, dari situ aja udah dapat cuan ya. Iya. Ya gitulah. Ya. Teman-teman masih berapa 16 tahun ya? Iya. 16 tahun tapi udah bisa menghasilkan uang loh. Gimana coba? Insecure gak kamu, Nak? Ya, tapi nggak usah khawatir ya buat teman-teman semuanya. Di sini Raffi ini sebagai seorang generasi milenial yang mungkin bisa jadi contoh lah, panutan buat kita semuanya, bisa tetap produktif di masa-masa kemarin, di masa pandemi juga ya. Iya. Produktif ya, apalagi nge-pushnya tuh di masa pandemi dulu ya waktu itu ya. Kalau nggak Karena salah ya emang sekolah kan online kan ya, jadinya bisa full latihan buat nge-push itu kan video-video. Berarti bermanfaat banget ya. Raffi bisa mengekspresikan hobinya itu di media sosial dan bisa banyak dinikmati konten-kontennya itu oleh teman-teman semuanya. Oke, nama ininya apa, Vi? Nama snack video atau nama Instagramnya? Nama Gimana? akun sosial media aku sih Raffi MNAF. Bisa ya, ntar bisa dilihat di sini. Oke. Sekalian promosi juga. Iya. Ya, oke ya. Nah, menurut Raffi sendiri selama di dunia content creator ini, kendala-kendala yang sering Raffi hadapi atau mungkin pernah kan banyak ya, teman-temanku tuh juga banyak orang-orang yang jadi content creator tapi ternyata dia dapat musibah kayak akunnya hilang, terus ternyata akunnya itu di-report orang, jadi sampai di situ awal mulanya itu jadi pundi-pundi uang tapi malah berbalik, dia dapat musibah dari situ. Kalau aku sih pribadi ya pernah juga kejadian kayak gitu, tapi ya intinya jangan nyerah lah, coba lagi bikin akun baru lagi, ya upload ya nggak usah bikin review dulu lah, yang penting kita upload dulu kreativitas kita Konsisten gitu ya. Otomatis kan orang bakal mengenal lagi gitu kan, apalagi kalau kita udah punya nama gitu kan. Tapi pernah ya Vi dulu ya? Pernah. Akun TikTok hilang. Akun TikTok hilang. Iya. Dulu viewersnya atau followersnya udah berapa dulu? Kalau viewersnya sih jutaan sih. Viewersnya jutaan. Kalau untuk Followersnya 155.000. Oh, 155.000 dan itu hilang. Iya. Kamu usaha itu jeripayah kamu selama 2 tahun ini. Iya. Rasanya gimana Vi waktu kamu dapat di Banned ya kalau nggak salah ya, di Banned gitu. Iya. Awalnya gimana kok bisa di Banned itu? Karena apa kontennya itu? Kalau aku tanya dari pihak TikToknya sih karena pelanggaran komunitas ya. Tapi kan emang kontenku itu kan isinya salto-salto gitu. Ya ini kan baru emang lagi dicoba buat ajukan banding sama manajemenku kan. Ya tunggu aja kabar baiknya, semoga aja balik lagi. Emang kontennya Raffi itu ya oke lah, segmennya parkour. Itu kontennya tuh konten seperti apa Vi yang biasa diupload di media sosial itu? Biasanya sih kayak salto-salto di depan umum. Di depan umum diliatin banyak orang gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh gitu. Berarti sering bikin kayak video challenge atau mungkin ngeprank orang gitu Iya. Lebih tepatnya kayak ngeprank gitu lah. Ngeprank gitu. Tapi pernah izin dulu nggak sih kalau misalnya kamu kayak di restoran pernah di restoran berarti ya bikin konten kayak gitu ya? Yeah. Pernah. Kayak harus izin dulu atau yaudah tinggal salto aja gitu? Oh sih biasanya setelah bikin video baru bilang izin gitu. Oh. Izinnya malah setelahnya ya. Tapi biasanya kalau misal di resto atau di mall-mall gitu sih biasanya bilang dulu sih sama satpamnya. Oh gitu, izin buat konten gitu ya. Tapi pernah nggak dibolehin nggak gitu? Pernah. Tapi tetap konten nggak? Nggak? Biasanya sih cari tempat lain, soalnya ya nggak mau ambil resiko lah. Nanti kalau misal kenapa-napa kan, ntar gitu nama ya. kita yang jelek juga. Oke, tempat-tempat apa aja yang sering
Raffi gunain buat bikin konten kayak gituan? Biasanya sih kayak di mall, Mall. terus di Gor TLJ, Bajuan, Semarang, terus ya taman, tempat-tempat ramai gitu lah. Tempat-tempat ramai Iya. ya? Di kampus-kampus gitu pernah? Kalau di kampus sih kayaknya belum pernah sih, Belum tapi pernah. boleh lah dicoba. Berani ya di kampus ya? Gasin. Oke ya, abis ini nanti kita bakal jalan-jalan dan juga gue mau nantangin Raffi buat battle ya. Siap Raffi? Siap, Oke gasin ya. aja. Oke, tapi sebelumnya ya teman-teman semuanya, buat teman-teman milenial produktif ya. Di sini aku mau nanya dulu sama Raffi nih. Raffi, kesan-kesannya mungkin yang bisa diberikan untuk selama ini usaha Raffi di bidang content creator dan juga mungkin motivasi buat teman-teman gimana? Ya, Biar kalau- supaya tetap produktif gitu. Kalau aku sih balik lagi ya, gak usah mikirin view, followers dan lain-lain. Ya kayak gitu tuh bakal datang sendiri kalau misal konten-konten kita tuh berkualitas dan bagus kan. Berarti kontennya berkualitas dong. Sebenarnya sih ya. Gitulah. Nah, terus untuk motivasi untuk teman-teman milenial semuanya gimana agar biar tetap produktif dan bisa tetap berkarya gitu. Jangan malas-malesan. Dan pokoknya itu intinya tuh jangan malas-malesan. Kalian tuh ya istilahnya konsisten lah. Jangan mikirin hal-hal yang kayak emangnya menghasilkan gitu sih, emangnya itu kayak gitu tuh menghasilkan, emangnya tuh kayak gitu tuh ada gunanya. Ya gak usah pikir kayak gitulah, yang penting itu kalian upload kreativitas kalian. Terus ya istilahnya kan Tetap berkarya aja Ya, ya, gitu ya. tetap berkarya terus tetap aja. berkarya meskipun ya itu hobi, tapi juga ternyata dari hobi Raffi itu banyak dinikmati oleh orang ya. Itu kayak menghibur sebagai hiburan teman-teman semuanya ya. Oke, buat sobat mendut sobat mendut ya, udah 30 menit Kaneda dan Raffi menemani aktivitas di pagi hari ini ya, pagi cerah ini. Setelah ini kita bakal battle bareng Raffi. Oke, siap, let's check it out. Halo guys, balik lagi di podcast Mendut, masih bareng Kaneda dan ini udah ada narasumber kita, Raffi ya. Hari ini gue mau battle sama Raffi. Kita tunjukkan siapa yang lebih keren nih. Siap? gitu, gas aja lah. Oke, siap ya. Oke, gue mulai dulu ya. Oke. Jadi dulu. Coba. Oh. Oke. Game pertama kita satu sama. Oke. Ada satu gerakan spesial. Ringan. Oh. Oke. Bentar. Oke ya. Kasih satu gerakan. Oke. Gitu dah. Lagi. Gitu dah. Oh. Oke ya. Oke. Ini lagi. Gak mau kalah sama Raffi. Oke, bentar. Ini kan tadi di game battle ini udah nunjukin ya. Kira-kira menang siapa nih? Raffi. Curai pada bela Raffi semua nih. Oke. Orang yang menjawab. Oh, boleh. Sekarang mau nyoba. Katanya lo orang parkour nih. Bisa nggak muterin ini pakai freestyle gitu? Lawan. Oke, coba ya. Oke guys, kita tantang Raffi ngelewatin rumput ini ya. Kalau misalnya dia memang benar-benar profesional content creator di bidang parkour, kita tes. Raffi? Oke, tunjukkan aksimu. Oh, Raffi. Oke.
keren banget ya semua. Gue cuma bisanya gini lah. Siapa yang menang ya? Siapa menang? Marah. Oke, marah. Sini. Oke, gue akuin kalah lah sama Raffi. Tapi bukan berarti gue ngalah bener-bener ya. Tapi nggak apa-apa. Satu tantangan lagi, challenge dari gue ya. Lu kan sering bikin konten di depan banyak orang nih ya. Kita coba tes bikin konten di depan banyak mahasiswa di sini. Berani nggak? Berani nggak? Oke ya, berani ya. Kita tes. Oke, ikut sini. Kita tes. Oke, balik lagi ya. Hari ini gue mau nantang Raffi buat kita challenge salto di depan banyak orang. Kita lihat itu ada kantin ya, sebelah sana. Raffi, berani challenge itu? Oke, coba ya, kita lihat. Oke. Oh. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing